Jadi dia membuat sebuah cerita seolah-olah Nabi Muhammad itu mengintip Zainab, padahal saat itu Zainab belum menjadi istrinya. Angin meniup gorden, dan Nabi Muhammad melihat Zainab telanjang di kamarnya. Tidak hanya Rasulullah, sahabat Rasulullah juga difitnah mengintip istri Rasulullah yang sedang buang hajat. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, itu kamu, Umar? Kamu ngintip aku saat aku buang hajat? Siapapun di balik channel tersebut, siapapun yang terlibat dengan channel tersebut harus diadili, harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Sebagai muslim, mari kita sama-sama menyuarakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang tersebut, oleh channel tersebut adalah fitnah yang besar kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini MUI meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas channel YouTube yang bernama Sunnah Nabi. Dari nama channelnya ini sepertinya channel baik ya, kalau kita hanya memandang dari namanya, yaitu Sunnah Nabi. Tetapi sebenarnya isi dari channel ini adalah penistaan-penistaan terhadap agama Islam. Isi videonya berisi tentang penghinaan-penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kabarnya pihak kepolisian sedang berusaha mencari tahu siapa di balik dari channel Sunnah Nabi ini. Karena kalau kita lihat channelnya, dia itu tidak menampakkan wajahnya secara langsung, melainkan dia menggunakan animasi-animasi kartun semacam itu. Ya, ini kurang ajar banget ya, karena dia membuat suatu animasi lalu dia klaim bahwa itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, kita bisa lihat ya di sini namanya channel Sunnah Nabi, tapi sebenarnya isinya bukan sunnahnya Nabi, melainkan penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di sini dia punya 6.900 lebih subscriber ya, juga 31 video. Ya, ini dia video-videonya teman-teman ya. Ya, ini harus kita viralkan. Seperti yang teman-teman tahu bahwa di Indonesia itu kalau viral banget maka proses hukumnya akan juga cepet banget ya, bisa diselesaikan. Kalau kita review lebih lanjut channel YouTube ini, ternyata ini dibuat tahun 2002. Jadi 1 Januari tahun 2022. Dan juga di sini terlihat channel ini tidak berdiri sendiri, melainkan mereka itu berjejaring. Jadi video-videonya itu ada yang dibuat dengan bahasa Hindi, ini bahasa India, ada juga yang dibuat dengan bahasa Rusia, bahkan juga dibuat dengan bahasa-bahasa yang lain. Jadi memang mereka niat banget ya untuk menghina agama Islam, untuk melecehkan Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang dibuat dengan bahasa Inggris, tapi di setiap channelnya yang berbahasa apapun itu selalu ada yang namanya Nabi asli. Ya, kemungkinan ini memang dari orang Indonesia ya, induknya dari orang Indonesia, tetapi mereka melebarkan sayapnya ke luar negeri juga teman-teman ya. Dan kalau kita lihat lagi ya, orang-orang seperti ini mesti aja selalu menyematkan link donasi, selalu saja menyematkan link donasi. Jadi dia itu menghina agama Islam, di sisi lain dia meminta donasi-donasi untuk mengembangkan channel YouTube-nya ataupun akun-akunnya. Ini kurang ajar banget ya. Ya, beberapa video udah ada yang dihapus karena parah banget. Wah, ini kartunnya benar-benar penghinaan kepada agama Islam. Saya jadi teringat juga dengan channelnya Tamparagi. Di channel Tamparagi itu juga menggunakan animasi. Jadi channel Tamparagi ini adalah channelnya orang Kristiani ya, orang Kristen dia teman-teman. Dia selalu membahas agama Islam sesuka dia sendiri di channel YouTube-nya dengan menggunakan animasi-animasi. Surah sapi asap pakai kecap. 1. Dang dididung dididang. Tamparagi. Itu artinya apa? Itu artinya hanya Tuhan yang tahu, seperti Alif Lam Mim yang ada di dalam Al-Quran. 2. Demi nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Kurang ajar banget kan itu di videonya. Surah Al-Baqarah dia katakan surah sapi asap gitu katanya, pakai kecap. Terus dia bilang dang dididung dididang, itu nggak ada artinya, seperti Alif Lam Mim juga tidak ada artinya. Jadi channel Sunnah Nabi ini yang sedang dicari adminnya oleh pihak kepolisian, ada pola kesamaan dengan channelnya Tamparagi. Ya, sama-sama minta donasi juga di channelnya, sama-sama menggunakan animasi-animasi, sama-sama juga membahas agama Islam, diselewengkan ayat-ayatnya. Tapi channel yang mengatasnamakan Sunnah Nabi ini lebih vulgar daripada channelnya Tamparagi. Kalau Tamparagi masih
masih kelihatan seperti menggunakan bahasa-bahasa sarkas gitu ya, agak takut-takut gitu. Tapi kalau channel Sunnah Nabi, dia lebih vulgar, lebih parah pokoknya. Admin channel Bejat ini pernah membuat sebuah alur cerita tentang pernikahan Nabi dengan Zainab. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad SAW itu menikahi Zainab karena melihat bentuk tubuhnya Zainab yang seksi. Aduh, saya sulit untuk menceritakan ini. Jadi dia membuat sebuah cerita seolah-olah Nabi Muhammad itu mengintip Zainab, padahal saat itu Zainab belum menjadi istrinya. Angin meniup gorden, dan Nabi Muhammad melihat Zainab telanjang di kamarnya. Masya Allah. Oh, Rasulullah. Zainab segera mengenakan bajunya, lalu keluar untuk menemui Nabi. Jadi dia membuat sebuah narasi karena Nabi Muhammad telah melihat tubuhnya Zainab, akhirnya Nabi Muhammad tertarik dengan Zainab dan menikahi Zainab. Ya astagfirullahalazim. Tapi sebenarnya Muhammad menyembunyikan hasratnya terhadap Zainab. Oh, aku sungguh tak bisa melupakan dia di kamarnya hari itu. Keji sekali fitnahnya ya. Rasulullah difitnah mengintip wanita yang sedang berganti pakaian. Bahkan Rasulullah juga difitnah meniduri pembantunya, lalu kepergok oleh istrinya yaitu Hafsah. Hafsah, gimana kabarnya babehmu? Rasulullah, engkau berdusta dan menipuku agar bisa meniduri babuku? Tidak hanya Rasulullah, sahabat Rasulullah juga difitnah mengintip istri Rasulullah yang sedang buang hajat. Astagfirullahaladzim. Teman-teman simak video berikut ini. Umar berkata, "Aku tahu itu kamu, wahai Saudah. Pakai kerudung kek, biar tubuhmu gak kelihatan saat buang hajat. Itu kan perintah Allah." Ya ampun, itu kamu, Umar? Kamu ngintip aku saat aku buang hajat? Udah sinting rupanya kamu itu. Sungguh menjijikan. Semua yang diceritakan itu fitnah, fitnah yang sangat keji sekali. Itu tidak benar semuanya. Dan semua yang saya tampilkan tadi barusan itu hanya sebagian kecil saja dari sekian banyaknya fitnah-fitnah yang ada di channel tersebut. Ada info dari admin channel Sang Debaters. Channel Sang Debaters ini adalah channel apologet Kristen ya, pembela kekristenan juga teman-teman. Jadi admin channelnya ini mengungkapkan bahwa yang pertama kali menyebarkan itu katanya Tamparagi. Coba simak video berikut ini. Ya. Kemarin saya buat ulasan tentang Sunnah Nabi. Channel Sunnah Nabi jangan ditonton saya bilangnya. Tapi bukan saya yang pertama, Tamparagi. Cuman masalahnya setelah saya reaksi, baru ada mulai berita. Hari ini bermunculan berita di media-media online. Siapapun di balik channel tersebut, siapapun yang terlibat dengan channel tersebut harus diadili, harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Sebagai muslim, mari kita sama-sama menyuarakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang tersebut, oleh channel tersebut adalah fitnah yang besar kepada Rasulullah SAW. Saya yakin, saya jamin mereka tidak akan bisa membuktikan mana sejarahnya Rasulullah pernah mengintip, mana sejarahnya sahabat Rasulullah mengintip istri Rasulullah, mana sejarahnya Rasulullah meniduri pembantunya. Nggak ada itu fitnah semuanya. Astagfirullahalazim. Itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga nantinya. Panji Gumilang udah ketangkep ya, malah muncul yang kayak gini. Ya, tapi saya sangat yakin sekali kepada Kepolisian Republik Indonesia. Mereka punya alat yang canggih-canggih. Mereka punya alat IT yang canggih-canggih, bisa melacak siapa di balik itu semua. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.